Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran muatan lokal bahasa Sasak. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita Cupak Gerantang, di mana si Cupak ini mempunyai sifat-sifat yang sangat buruk. Tapi sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa di-subscribe. Kita masuk ke cerita Cupak Gerantang. Lontar Cupak Gerantang yang ditulis dalam bentuk sekaran dengan pengantar bahasa Sasak ini membuka tuturannya dengan menceritakan penculikan terhadap Putri Daha oleh raksasa Limandaru. Limandaru yang berarti raksasa bermuka gajah, dengan sorotan mata bagai api. Raksasa yang sakti dan sudah lama mengidam-idamkan Putri Daha untuk dijadikan anaknya. Hasrat si Limandaru pun terwujud. Putri Daha yang diculiknya disembunyikan di dalam goa. Prajurit Daha kemudian dikerahkan untuk merebut kembali putri yang diculiknya. Prajurit kerajaan di bawah pimpinan Raden Panji atau kekasih sang putri juga ikut dikerahkan. Akan tetapi semuanya menemui kegagalan. Nah, sang putri tetap di tangan Limandaru. Bahkan Raden Panji sendiri nyaris menemui ajalnya. Rasa malu dan kecewa karena kegagalan ini membuat Raden Panji memutuskan untuk pergi berkelana mencari kesaktian. Tersebutlah seorang abdi kerajaan Daha yang lolos dari cengkraman maut bernama Si Boso. Ia bersedia mengikuti pengembaraan Raden Panji, asal diakui sebagai saudaranya. Keduanya pun pergi bertapa ke Gua Gala-Gala. Berkat kekuasaan Tuhan, keduanya menjelma kembali menjadi anak kecil. Si bosok yang dimandikan di pekuburan keramat diberi nama Raden Cupak. Rupa wajah Raden Cupak sangat seram, dengan kepala botak dan perut gendut. Sedangkan Raden Panji yang disucikan di sebuah mata air diberi nama Raden Gerantang, yang wujud fisiknya sangat baik, tampan, serta dengan pengarai halus dan budi pekerti luhur. Selanjutnya, diceritakan Cupak dan Gerantang melakukan pengembaraan. Pada suatu saat, mereka bertemu dengan Amak Bangkol dan Inek Bangkol. Mereka mengangkat Raden Cupak dan Raden Gerantang. Selama menjadi anak angkat Inek Bangkol, terlihat perbedaan pengarai kedua tokoh ini. Raden Cupak yang bertampang dan bersifat buruk terhadap Inek Bangkol dan Amak Bangkol membuat Raden Gerantang merasa malu. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan mengembara tanpa tujuan, keluar hutan, masuk hutan. Nah, pada bagian tengah cerita mengisahkan tentang adanya sayembara dalam rangka merebut kembali Putri Daha dari tangan raksasa Limandaru. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Raden Gerantang alias Raden Panji.
Ia memang sudah lama bertekad merebut kembali kekasihnya dari tangan Limandaru. Tetapi rupanya kehadiran Cupa sebagai saudara Gerantang bukan membantu, namun Cupa merupakan duri dalam daging. Ketika usaha Gerantang menyelamatkan Tuan Putri yang hampir berhasil, Cupa ternyata menaruh hati kepada Tuan Putri tersebut dan tak segan mencelakakan Gerantang dengan menjatuhkannya ke dalam goa. Dalam situasi seperti ini, peran Amak Bangkol dan Inak Bangkol kembali dihadirkan untuk menyelamatkan Sang Panji atau Raden Gerantang. Pada akhirnya bahwa kebenaran dan kejujuranlah yang memperoleh kemenangan, meskipun diuji dengan kekalahan, kesengsaraan, dan penderitaan. Di ujung cerita, Cupa mengadu kepada raja bahwa dialah yang membunuh raksasa itu. Untuk menguji kebenarannya, Cupa disuruh beradu perisai melawan Gerantang. Akhirnya Cupa dapat dikalahkan dan Tuan Putri dikawinkan dengan Gerantang atau Raden Panji. Nah, sampai di sini dulu cerita tentang Cupa dan Gerantang. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.